Hello everyone, let me introduce myself. My name is Fikran Rido, my NPM 244111042. In this video, I want to explain about two business and strategic introduction risk management. Untuk slide yang pertama, strategic risk management. Pada slide ini, kita akan membahas tentang strategic risk management atau manajemen risiko strategis. Konsep ini merupakan pendekatan yang membantu organisasi menghadapi ketidakpastian dalam dunia bisnis. Di era yang penuh perubahan seperti sekarang, perusahaan tidak hanya perlu memiliki strategi yang baik, tetapi juga harus memahami berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan mereka. Manajemen risiko strategis membantu perusahaan memasukkan pertimbangan risiko ke dalam setiap keputusan penting sehingga organisasi dapat berkembang dengan lebih aman, terarah, dan juga berkelanjutan. Selanjutnya untuk slide kedua, the imperative to strategic risk management. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan sulit diprediksi, manajemen risiko strategis bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Perusahaan harus mampu menghadapi berbagai perubahan seperti perkembangan teknologi, perubahan besar, kondisi ekonomi, maupun persaingan yang semakin ketat. Dengan menerapkan manajemen risiko strategis, perusahaan dapat membangun strategi yang lebih kuat dan mampu bertahan ketika terjadi gangguan atau krisis. Selain itu, setiap keputusan yang diambil akan didasarkan pada pemahaman yang lebih baik mengenai peluang dan risiko yang mungkin muncul. Hal ini membuat perusahaan lebih siap menghadapi masa depan dan lebih mudah mencapai tujuan jangka panjangnya. Selanjutnya, slide ketiga, strategic risk beyond day-to-day operation. Risiko strategis adalah risiko yang dapat mengganggu kemampuan organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan jangka panjangnya. Risiko ini berbeda dengan risiko operasional yang biasanya berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Risiko strategis lebih berhubung dengan arah dan juga masa depan organisasi. Risiko strategis lebih berhubungan dengan risiko tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal, seperti pertumbuhan pasar, munculnya persaingan baru, perusahaan teknologi, atau kesalahan dalam menentukan strategi bisnis. Jika tidak ditangani dengan baik, risiko strategis dapat memberikan dampak yang besar, bahkan sulit diperbaiki karena menyangkut keberlangsungan organisasi dalam jangka panjang. Selanjutnya untuk slide keempat, SRM versus ERM, a complementary relationship. Strategic Risk Management atau SRM sering dibanding dengan Enterprise Risk Management atau ERM. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi dan juga membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Namun, keduanya memiliki fokus yang berbeda. ERM memiliki risiko secara menyeluruh di seluruh organisasi, mulai dari strategi, operasional, hingga proyek-proyek yang sedang dijalankan. Sementara itu, SRM lebih fokus pada risiko yang berkaitan dengan keputusan strategis, posisi perusahaan di pasar, dan arah perkembangan jangka panjang. Oleh karena itu, SRM dan ERM sebenarnya saling melengkapi. Ketika keduanya diterapkan secara terintegrasi, organisasi akan memiliki sistem pengelolaan risiko yang lebih kuat dan juga efektif. Selanjutnya, untuk slide kelima, Key Domain of Strategic Risk. Risiko strategis dapat muncul dari faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal berasal dari lingkungan di luar organisasi, seperti perubahan kebijakan pemerintah, kondisi geopolitik, peraturan lingkungan, atau munculnya pesaing baru yang menawarkan produk dan layanan yang lebih inovatif. Sementara itu, faktor internal berasal dari dalam organisasi itu sendiri, misalnya proses transformasi digital, perubahan struktur organisasi, pergantian pemimpin, kurangnya tenaga kerja yang kompeten, atau kegagalan dalam menjalankan strategi yang telah direncanakan. Karena sumber risiko sangat beragam, perusahaan perlu memahami seluruh faktor tersebut agar dapat mengantisipasi dampaknya sejak dini. Selanjutnya, slide ke-6, Real World Example of Strategic Risk.
Risiko strategis dapat ditemukan dalam berbagai situasi nyata yang sering terjadi dalam dunia bisnis. Salah satu contohnya adalah perubahan preferensi pelanggan yang semakin menginginkan produk ramah lingkungan. Jika perusahaan tidak mampu beradaptasi, produk yang mereka tawarkan bisa menjadi kurang diminati. Selain itu, perkembangan teknologi juga dapat mengubah industri secara drastis sehingga produk atau layanan yang sebelumnya populer menjadi tidak relevan lagi. Resiko strategis juga dapat muncul akibat konflik geopolitik, perubahan regulasi pemerintah, maupun munculnya pesaing baru dengan model bisnis yang lebih inovatif. Semua perubahan tersebut dapat memengaruhi posisi perusahaan di pasar dan mengurangi daya saing jika tidak diantisipasi dengan baik. Selanjutnya untuk slide ke-7, the value of exploiting risk. Banyak orang menganggap resiko sebagai sesuatu yang harus dihindari. Namun, perusahaan yang sukses justru melihat resiko sebagai peluang menciptakan keunggulan yang kompetitif. Dengan memahami dan mengelola resiko secara tepat, perusahaan dapat menemukan peluang bisnis baru yang mungkin tidak dilihat oleh pesaingnya. Pengambilan risiko yang terukur dapat menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi, memperpanjang masa pertumbuhan perusahaan, serta meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari investasi yang dilakukan. Oleh karena itu, tujuan manajemen risiko strategis bukan hanya mengurangi ancaman, tetapi juga membantu organisasi memanfaatkan peluang yang muncul dari ketidakpastian. Selanjutnya, untuk slide ke-8, level of risk management maturity. Setiap organisasi memiliki tingkat kematangan yang berbeda dalam mengelola risiko. Pada tahap dasar, perusahaan biasanya hanya fokus memenuhi aturan dan melakukan pengelolaan risiko secara sederhana. Pada tahap menengah, perusahaan mulai memiliki kerangka kerja yang lebih terstruktur dan melihat risiko dari perspektif organisasi secara keseluruhan. Sedangkan pada tahap lanjutan, manajemen risiko sudah menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan strategis. Pada tahap ini, risiko tidak lagi dianggap sebagai hambatan, tetapi sebagai sumber informasi yang membantu menciptakan nilai bagi organisasi. Semakin tingkat tinggi kematangan manajemen risiko, semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang bisnis. Selanjutnya untuk slide ke-9, practical pathways to embedding SRM. Agar manajemen risiko strategis dapat berjalan dengan efektif, perusahaan perlu mengintegrasikannya ke dalam seluruh proses perencanaan strategi. Dengan cara ini, perusahaan dapat mendeteksi perubahan dan ancaman lebih awal sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Selain itu, organisasi juga harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Ketika perusahaan mampu merespons perubahan lebih cepat dibanding pesaing, maka risiko dapat diubah menjadi peluang strategis. Setiap keputusan penting, termasuk investasi dan juga alokasi sumber daya, juga perlu mempertimbangkan tingkat risiko yang ada sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih bijaksana dan terukur. Selanjutnya untuk slide terakhir, slide ke-10, yaitu Building Resilient Strategies for the Future. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko strategis bukanlah sesuatu yang membatasi ambisi perusahaan. Justru sebaliknya, manajemen risiko strategis menjadi fondasi yang memungkinkan perusahaan menjalankan strategis yang berani dan juga inovatif dengan lebih percaya diri. Langkah pertama adalah memahami berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Setelah itu, informasi mengenai risiko harus dihubungkan langsung dengan proses perencanaan strategi dan juga pengambilan keputusan investasi. Dengan pendekatan tersebut, perusahaan dapat menghadapi ketidakpastian dengan lebih baik, menciptakan nilai yang berkelanjutan, dan membangun keunggulan kompetitif yang kuat untuk masa depan. Sekian, thank you for watching in my videos, and see you next time.